Oke, saya mulai saja. Nanti yang ketinggalan silakan lihat rekaman perkuliahannya ya. Video nanti saya upload di kampus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita masuk ke pertemuan 13, artinya tinggal 2 pertemuan lagi. Setelah itu kalian libur, setelah UAS kali libur, masuk lagi bulan Maret ya. Libur panjang. Jadi kemungkinan sekarang tanggal 12 15 ya, pertemuan 13, nanti 22 pertemuan 14, 6 29 pertemuan 15 pertemuan terakhir Desember akhir, nanti UAS-nya kemungkinan di tanggal 9 mulainya, 9 Januari sampai seminggu ya, sampai 16, nanti mungkin ada susulan 23 Januari akhir, Februari ini full libur ya, nanti masuk lagi di semester awal bulan Maret. Oke, seperti itu. Jadi awal semester genap itu bulan Maret, kalau semester ganjil itu September atau ya September. Oke, saya masuk materi selanjutnya di bahasa pemrograman Python. Hari ini kita bahas tentang data science, karena kemarin kita sudah belajar dari pertama itu tentang deklarasi variabel, operasi aritmatika, gitu ya, perkalian. Yang paling penting sih variabel ya. Jadi apa sih variabel itu? Bedanya variabel dengan string itu apa gitu ya? Dengan yang kita kutip perkalian, penjumlahan, input. Nah, kalau sudah operasi string gitu ya, operasi file, kemarin kita sudah bahas tentang operasi file. Bagaimana membaca data di file, mencetaknya, dan isinya. Tujuan dari itu semua adalah data science. Data science ini sesuatu kompetensi yang paling ditunjuk. Kalau kalian cari most atau yang paling banyak dicari kompetensi di tahun 2002, yang muncul paling atas pasti data science. Data science itu apa? Data science itu gabungan dari visualisasi, statistik, data teknologi, data riset, data konsultan, aplikasi, dan lain sebagainya. Dan sekarang sih yang belajar data science nggak hanya di jurusan informatika ya, dan statistik, matematika gitu, tapi hampir di jurusan lain juga belajar data science. Jadi ada skill plus ya. Jadi kalau dulu mungkin SMP, SMA ada pelajaran komputer. Jadi kalau ada yang bisa komputer, ada skill plus. Kalau sekarang itu bukan komputer lagi, karena ya semua orang dianggap sudah bisa, karena anak SD, anak TK aja sudah bisa komputer ya. Plusnya sekarang itu apa? Plusnya sekarang ya pemrograman. Jadi kalau bisa pemrograman itu bisa nilai plus jurusan apapun gitu. Jadi nilai plusnya bukan hanya bisa Excel, bisa Word, tapi bisa pemrograman. Jadi skill apa ya? Skill tambahan yang harus dikuasai di tahun ini ya. Zaman sekarang. Terus data science itu yang paling digunakan bahasa pemrograman apa? Bisa banyak bahasa pemrograman, tapi yang paling banyak di sini ada data tahun 2019 yang paling banyak itu Python. Python, Rapid Manner, Language, Excel. Jadi Excel itu walaupun bukan bahasa pemrograman, tapi untuk mengolah data di mana-mana masih banyak yang menggunakan Excel. Tapi sekarang masih lebih banyak lagi menggunakan Python. Nah, untuk bisa menggunakan atau mengaplikasikan data science dalam bahasa pemrograman Python, kita harus menggunakan namanya library. Library itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kan perpustakaan. Perpustakaan apa? Perpustakaan yang di dalam itu ada banyak fungsi. Fungsinya untuk apa? Untuk yang ada hubungannya sama data science, yaitu mengolah data, menampilkan data, dan lain sebagainya. Jadi library itu kumpulan dari fungsi. Fungsi itu apa? Harusnya sudah saya jelaskan. Karena kemarin kita sudah belajar materi tentang fungsi. Kalau lupa silakan dilihat lagi fungsi itu apa. Jadi yang tugas penggajian itu kan saya minta dibuat dalam bentuk fungsi. Oke. Nah, library itu apa? Library adalah kumpulan program atau fungsi, ya kan? Di sini sebutkan. Kalau ada orang yang, kalau kalian belum mengerti apa itu definisi fungsi, dari 1, 2, 3, 4, 5. 5 kata ini pun kalian nggak akan paham gitu ya. Kalau dinilai mungkin persentase pembahasannya bisa 20-30%. Karena nggak paham apa itu fungsi gitu ya. Iya kan? Library adalah kumpulan program atau fungsi, tapi fungsi itu apa nggak tahu kan jadi masalah. Jadi kalian harus tahu dulu fungsi itu apa, terus kalian baca lagi nih, library ada kumpulan program atau fungsi, jadi lebih paham. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin mempelajari sesuatu itu, pahami dulu setiap kata, setiap diksi yang dipakai. Yang terdapat pada compiler itu apa? Sehingga dapat memudahkan pemrograman, sehingga programmer tidak harus membuat kode dari awal untuk fungsi tersebut.
Salah satu library yang bisa digunakan dalam pemrograman data science atau data analitik, kenapa disebut data science, yaitu bagaimana kita mengolah data, mengambil informasi dari sebuah data menggunakan bahasa pemrograman. Nggak harus bahasa pemrograman, bisa juga dengan Excel. Tapi kalau dengan bahasa pemrograman itu lebih mudah karena lebih cepat. Apalagi kalau datanya cuma puluhan, nggak perlu programku, cuma dilihat aja bisa. Saya pengen cari dari 10 data ini yang paling besar, rata-ratanya berapa gitu ya. Terus nilai min-nya berapa, nilai yang paling kecil itu kan bisa dilihat kalau datanya cuma 10. Bagaimana kalau datanya 1 juta data, 1 juta data customer? Pengen tahu rata-ratanya. Pakai Excel pun akan kesusahan, ya kan? Karena kalau Excel udah sampai jutaan, datanya pasti dibuka aja pasti akan lambat. Tapi kalau dengan bahasa pemrograman bisa cepat, karena nggak perlu buka data Excel-nya, dia buka lebih cepat langsung output-nya. Nanti saya kasih contoh. Nah, salah satu caranya bagaimana? Salah satu caranya adalah kita harus menginstal library namanya Pandas. Di library ini kita bisa baca file Excel, baca file CSV. File CSV itu apa? File CSV itu ya format data seperti Excel. Kalau kalian buka Excel seperti ini, nanti akan ada. Kalau yang terbiasa mengolah data di kantor gitu ya, biasanya udah terbiasa format CSV dan Excel. Kalau kita save as di sini kan akan muncul data tipe data ya. Nah, di sini ada Excel, ada XML, HTML gitu ya. Di bawahnya ada CSV. Nah, jadi seperti Excel tapi beda format gitu. Nah, salah satu kegunaan Pandas ini selain untuk membaca juga untuk mengolah data CSV dan juga data Excel. Contohnya bagaimana? Saya cepat aja, kalian bisa praktekkan sendiri nanti. Pertama kita harus install terlebih dahulu. Jadi kalau sebelumnya kita install Python, kita hanya install Python aja, bahasa pemrograman saja, tapi belum install library yang ada di dalam Python. Jadi kita harus install library-nya. Library-nya apa saja? Salah satunya Pandas. Cara installnya bagaimana? Cara installnya adalah dengan kalau kalian belum install, terus kalian jalankan, nanti akan muncul error seperti ini. No module named Pandas. Jadi tidak ada modul yang bernama Pandas yang terinstall di komputer ini. Cara installnya bagaimana? Kalau kalian masih muncul seperti ini, kalian harus install library-nya. Library-nya apa saja? Library ada banyak. Kalian bisa lihat di website Python Packet Installer, PIP namanya. PIP Python. Nah, di website ini adalah find, install, and publish Python package with Python package index. Di sini ada kumpulan Python paket atau library yang bisa kita pakai. Ya. Oh iya dah, makan dulu ya. Jadi kita bisa install dari sini. Di sini ada jutaan dan kita juga bisa buat paket gitu ya, karena Python itu kan open source ya, seperti kayak Play Store gitu kan. Setiap orang bisa buat aplikasi, bisa upload. Jadi di sini kita juga bisa buat framework apapun dan kita bisa pakai, orang lain juga bisa pakai. Pertama, caranya installnya adalah pip. Pip itu kepanjangan dari paket installer Python, PIP. Terus install Pandas. Ditulis di mana? Di terminal. Terminal di VS Code. Jadi kalian buka VS Code, pilih terminal, new terminal. Kalian install di bagian bawah sini. Pip install Pandas. Oke, kelihatan ya. Pip install Pandas. Nah, karena saya sudah install, munculnya requirement already satisfied. Artinya sudah terinstall.
Oke. Jadi silakan dipraktekkan nanti di VS Code ya. Contohnya, jadi Pandas itu kita gunakan untuk salah satunya seperti ini. Semuanya saya punya data dictionary, tipe datanya dictionary. Kalian kalau lupa coba lihat di materi tentang tipe data struktur. Jadi saya punya dictionary, ada negara, terus listnya Indonesia, Jepang, India, Cina, Amerika Serikat. Data CSV itu munculnya seperti ini biasanya. Ibu kota, Jakarta, luas, provinsi. Nah, terus pertama kita import Pandas as sebagai PD, jadi kita panggilnya dengan perintah PD. df itu variabel, kepanjangan dari data frame, data is frame ya isi. pd.dataframe, ini fungsi untuk mencetak data dalam kurung dictionary atau variabel yang atas. Kalau di print df, nah outputnya dari CSV tadi, mungkin formatnya seperti CSV. Nah, outputnya akan lebih jelas seperti ini. Jadi negaranya, ibu kota, luas, populasi. Oke, contoh yang lain adalah seperti ini. Saya punya link di sini, kalian bisa buka link kredit.csv. Isinya apa saja? Kalian kunjungi linknya, kredit.csv. Oke ya. Jadi the data all credit.csv contain simulated credit card. Jadi ini simulasi dari data credit card dari 400 orang. These data are from JMS at 2013 dari JMS. The variable in the dataset are dari variabelnya apa saja? Ada balance, yaitu customer average credit card balance. Balance itu saldo ya, total saldo. In dollar, terus income, masukan dari usernya, limit, kredit limitnya, rating customer, terus card, number credit card, umur, sama education. Jadi contoh data, formatnya dalam bentuk CSV. Kalau kita download, kalian silakan download di sini. Nah, datanya itu seperti ini, hanya angka-angka saja. Kita bisa save dalam format CSV. Nah, ini contoh data credit card. Orang luar gitu ya. Dari balance, income, limit, rating card. Nah, formatnya seperti ini. Nah, cara membacanya di Python bagaimana? Cara membacanya pertama kita menggunakan perintah import pandas as pd. Jadi import itu ya import, memasukkan library pandas. As pd, maksudnya daripada kita nulis pandas berkali-kali, kita singkat menjadi pd aja, pandas. Jadi kalau kita pengen nulis lagi, nggak terlalu pengen manggil fungsinya dalam pandas, kita hanya cukup manggil dengan pd. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya tinggal pd pandas dot read csv. Jadi tergantung filenya. Nah, filenya itu harus satu folder dengan aplikasi kita. Kalau CSV ya read CSV, kalau Excel ya read Excel. Seperti itu. Kita masukkan ke dalam variabel. Habis itu kita bisa cetak, bisa olah, bisa melakukan data analisis. Contohnya saya langsung kasih contoh. Nah, di sini import pandas as pd, df, dan df itu variabel ya. Jadi kita bisa isi apa saja sebenarnya. Contohnya kita bisa isi data juga boleh. Isi data. Yang lain ini saya komentarin dulu. Ini contoh, yang bawahnya itu contoh. df, df-nya ini berubah menjadi isi data. Terus kita menggunakan fungsi kolom. Kolom itu apa? Kolom itu kalau kita membuat tabel di Excel, itu kan ada header ya. Ya kan? Kalau saya kecepatan, kalian tinggal nanti lihat videonya ya, terus kalian ulang-ulang aja kalau kecepatan. Kalau kita buat tabel di Excel kan seperti ini ya, misalnya data mahasiswa, kita buat tabel, di sini ada nama, alamat gitu kan. Namanya tabel kan seperti itu. Nah, ini namanya kolom. Yang atas ini namanya kolom. Ya kan? Yang bawah ini ke bawah itu namanya row. Isinya namanya record. Bahasa Inggrisnya seperti itu. Jadi, ini outputnya kira-kira apa? Print isi data berubah. Kolom. Outputnya apa? Coba kita jalankan, run Python. Nggak kelihatan, saya clear aja. Kita bisa jalan
kan dengan nggak perlu klik run ya, tapi kita tulis saja dengan cara Python nama file. Python nama filenya apa? Cara jalankannya bisa seperti ini. Contoh.py. Contoh.py. Nah, jadi kolomnya itu adalah indeks. Namanya sih indeks ya, ada yang nyebut indeks, ada yang nyebut kolom. Judulnya, dari di sini ada balance, income, limit, rating, cards, X, educated. Tipenya objek. Jadi sama seperti yang di website ya, penjelasannya yang tadi. Website kita download dataset namanya seperti ini, datasetnya. Nah, ini kan kolom income, limit, rating, card. Terus saya pengen lihat datanya sebagian. Kan datanya itu ada 300 ya, ada banyak ya. Kita pengen lihat sebagian aja. Perintahnya apa? Perintahnya adalah df, variabelnya sudah saya ganti, isi data. Head, isi data head itu kan kepala. Jadi yang dicetak itu sebagian kepalanya saja. Clear? Kalau dijalankan outputnya apa? Python contoh.py. Nah, ini belum saya save berarti. Jadi kalau ada putih-putih di atas ini artinya belum bisa. Nah, ini contoh datanya. Dari 0, nomor 1, ini adalah tadi, yang di atas ini tadi. Kolom, indeks, dan lain sebagainya. Jadi ada balance, income, limit, rating, cards, X, education. Ini adalah nomornya dari 0 sampai 399 data. Ada 400 row. Oke. Terus saya pengen di sini ada balance, income, limit, rating, card, sama X. Saya pengen tahu rata-rata pengguna kredit card di data ini rata-rata umurnya berapa gitu ya. Bukan rata-rata, sum itu total ya. Jadi perintah-perintah yang di Excel kita bisa pakai. Caranya bagaimana? Kalau saya pengen lihat totalnya, berarti kita tinggal print total income, total X, total umur di data adalah tinggal kita tulis isi data. Nama kolomnya x.sum. Kalau dijalankan, nah total umur di atas adalah 226. Terus kita print lagi rata-rata. Rata-rata kalau di ini menggunakan average ya. Nah, FG biasanya. Rata-rata umur di data. Error, series object average. Bukan pakai FG. Rata-rata pakai min ya. Oke, total umur 2267, rata-rata 55,667 tahun. Biasanya kita genapkan pakai round. Bisa nggak pakai round? Nah, rata-rata 56 tahun. Kita tambahkan di sini koma. Titik apa koma? Koma. Tahun. Nah, jadi kan kita bisa langsung dapat data. Walaupun datanya jutaan, kita bisa dengan hanya beberapa kode kita tulis, kita langsung tahu total umur rata-rata 56 tahun. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kemungkinan UAS ada hubungannya sama pengolahan data. Nanti saya kasih data, kalau di tahun kemarin itu saya kasih data jumlah data mahasiswa, siswa SMA se-Kabupaten Bekasi per kecamatan ya, antara laki-laki berdasarkan jenis kelamin. Pertanyaannya silakan tampilkan kecamatan mana yang perempuan paling banyak, kecamatan mana yang siswanya paling dikit, kecamatan mana yang laki-lakinya paling banyak, menggunakan Python. Jadi seperti itu UAS di semester yang lalu. Kemungkinan di semester ini juga sama, tinggal saya nanti cari data real yang ada di internet.
Contoh datanya bagaimana? Ini di sini ada link yang sudah saya kasih. Data jumlah pegawai negeri sipil PNS berdasarkan perangkat daerah, eselon, dan jenis kelamin di Jawa Barat. Nah, ini datanya bisa kalian download. Kalau dibuka, Open Data Jabar, alamatnya Open Data Jabar. Oh, ini Open Data Tasikmalaya. Jadi sekarang itu data-data itu udah di open ya. Maksudnya sekarang itu ada namanya Smart City. Smart City itu datanya dibuka supaya apa? Supaya kalau ada pengen buat aplikasi, orang bisa memakai datanya. Saya pengen buat aplikasi puskesmas terdekat. Kalau saya pengen buat aplikasi emergency untuk orang serangan stroke. Ada informasi dokter terdekat. Kan kalau saya pengen buat seperti itu, data yang harus kita miliki apa? Ya data rumah sakit di seluruh kabupaten kan. Nah kadang kan kalau dulu-dulu itu kita nggak bisa nyari, nggak bisa dapat. Nah sekarang sudah banyak kabupaten, provinsi itu datanya diupload. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya programmer, developer kalau buat aplikasi bisa gitu ya. Jadi nggak perlu nyari-nyari datanya gitu. Seperti itu. Ini data jumlah PNS. Jadi biasanya ini ada data, kita klik dataset. Jadi kalau kita ingin buat aplikasi butuh data, biasanya kita cari website-website yang menyediakan data. Jadi tujuannya apa ya? Tujuannya seperti itu. Makanya ada istilah hackathon. Hackathon itu buat aplikasi secara sehari 2 hari. Datanya dari mana? Datanya dari yang dibuka di website-website pemerintah. Gitu ya. Data sekolahan, data rumah sakit, data departemen-departemen gitu. Nah biasanya di sini datanya kita bisa download dalam bentuk CSV dan juga dalam bentuk Excel. Ini nggak ada menu downloadnya. Export. Nah, ini Excel, CSV, atau PDF. Kalau CSV, kita tinggal download CSV. Nah, dari data ini kita bisa olah ini. Kita pengen tahu berdasarkan apa. Kalau datanya dikit kayak gini ya nggak perlu data science gitu ya. Dilihat aja kelihatan. Kalau data rumah sakit, data puskesmas, atau kabupaten itu kan banyak. Oke, contohnya ini saya pengen ngolah data. Ini sudah saya kasih contoh data. Kemungkinan UAS nanti juga seperti ini. Jumlah pegawai negeri berdasarkan perangkat daerah, eselon, dan jenis kelamin di Jawa Barat, seluruh Jawa Barat. Jadi sudah saya download datanya, kalian bisa download, kunjungi linknya, simpan sebagai data.csv, terus kalian baca, import, masukkan ke satu folder, kita buka dengan bahasa pemrograman Python, import, pandas, aspd, pd, pdref, read csv, print df, df hit gitu ya. Nah, di sini ada 1.500 data, udah lumayan banyak. Jadi isinya ada ID, kode provinsi, nama provinsi, jumlah PNS, satuan, dan tahun. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Saya read dulu. Yang lain saya komentarin dulu. Kita lihat kolomnya apa saja gitu ya. Saya buat variabel PNS. Jadi sebenarnya variabelnya bisa apa saja. PNS, import, panda, pd, read, csv. Terus kemudian kita print kolomnya. Berarti pns.column. Nah, enaknya CSV itu, kenapa saya menggunakan CSV? Nanti ada muncul saran seperti ini ya. Jadi kalau kita nulis kolom, jadi ini namanya saran gitu ya. Kita nggak perlu nulis aja ada kolom, kita tinggal enter, udah dikasih saran, udah ditebak kita akan nulis apa. Terus kita jalankan python data.py. Nah, isinya kolomnya itu ada ID, kode provinsi, nama provinsi, perangkat daerah, eselon, jenis kelamin, jumlah PNS, satuan, tahun. Nah, terus kita cetak head sebagian datanya.
Di sebagian datanya ini, kalau kita lihat 5 di paling awal, jadi dia nyetak 10 data, 5 di paling awal, 5 di paling akhir ya. Di sini ID, kode provinsi, nama provinsi, dan lain sebagainya. Jumlah PNS, tahun, umur. Di sini ada perangkat daerah, eselon, jumlah PNS, satuan, tahun, jenis kelamin. Oke, datanya seperti itu. Terus saya pengen tahu rata-ratanya. Rata-rata PNS per seluruh Jawa Barat gitu ya. Kita tinggal menggunakan perintah min, sama seperti kalau kalian sudah terbiasa menggunakan Excel, perintahnya sama min. Min itu kan kalau belajar statistik harusnya. Data min kita masukkan ke dalam variabel biar lebih mudah gitu ya. Bisa seperti ini, bisa seperti tadi. Data min, saya perbesar aja biar kelihatan. Data min, terus ini adalah nama variabelnya sudah saya rubah PNS, terus ini adalah nama kolomnya yang ingin kita buat, kita cari tahu rata-ratanya jumlah PNS min gitu ya. Terus kita cetak. Jadi rata-rata PNS, data PNS adalah data min ya. Jadi kalau dijalankan new terminal outputnya, jadi rata-rata data PNS adalah 4,111. Nah, di belakang komanya itu panjang, jadi kita tambahkan fungsi untuk menggenapkan. Fungsi untuk menggunakan itu menggunakan round. Di Excel juga menggunakan round. Nah, rata-ratanya adalah 4 pegawai kantor. Oke. Fungsi yang lain apa saja? Selain itu, tentunya kita ingin tahu data yang jumlahnya paling banyak. Yaitu kita buat data max laki-laki. Kita paling banyak gitu ya. Banyak variabelnya. Terus PNS. And large nomor 3. 3 ini maksudnya 3 terbanyak dari kolom jumlah PNS. Terus print 3 PNS terbanyak dari data tersebut. Yang PNS-nya paling banyak. Nah, outputnya belum kecetak. Nah, 3 PNS yang paling banyak itu ini ada 390 orang. Tahun 2018, 2020, 2021, 240 eselon 32. Oke. Kalau paling kecil, kita tinggal ganti fungsinya. N largest menjadi N smallest. PNS sedikit. Nah, ini paling sedikit ada 00 ya, paling sedikit 0. 2018 kayak kemungkinan datanya kosong. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk fungsi-fungsi yang lain apa saja? Kalian tinggal cari, baca dokumentasi Pandas. Nah, di websitenya PP Pandas. Nah, di sini powerful data structure for data analysis, time series, and statistics. Di sini ada penjelasannya semua, harusnya ada dokumentasinya. Nah, ini dokumentasi. Dokumentasi itu biasanya panduan. Getting started, user guide, developer guide, AVI reference, getting started, working with conduct, effective. Tapi kalau kalian merasa kesusahan ya, fungsi, cari aja fungsi yang lain. Fungsi dalam Pandas, pasti sudah banyak yang nulis. Fungsi Pandas pada Python. Kenali 4 fungsi Pandas untuk Python untuk pengolahan data. Paling nanti yang dijelaskan juga hampir mirip seperti yang saya jelaskan. Import dari Pandas, Pandas SPD, ada nanti membaca data CSV, membuat series dengan Pandas, mengatur indeks,
membuat data frames. Library Pandas bisa digunakan untuk apa saja? Ini ada fungsi head, index merupakan label baris, kolom data type. Ini ada head, ada tail, berfungsi untuk menampilkan data terakhir, fungsi untuk menampilkan data pertama, data tag, size, info. Nah, nanti saya kasih contoh proses data analitiknya. Ini hanya membaca terus beberapa metode statistik ya, min, max, sama rata-rata itu kan data-data statistik. Nanti ada istilah yang data mining atau data science-nya bagaimana. Nanti ada beberapa metode. Mungkin di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Silakan masing-masing install library Pandas, terus praktekkan yang ada di PowerPoint. Kemungkinan nanti pertanyaan WAS-nya tentang itu, ya. Kalau saya tampilkan data real seluruh provinsi, entah itu data apa saja, nanti tampilkan kabupaten yang paling banyak, kabupaten yang paling dikit, kalau berdasarkan jenis kelamin, mana kabupaten yang laki-lakinya paling dikit, gitu. Tinggal tulis beberapa kode, cetak, muncul jawaban. Jelas ya? Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.